البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menyambut dan memasuki tahun baru Islam, setidaknya ada 3 hal penting yang patut menjadi renungan untuk kemudian kita lakukan aksi nyata. Yang pertama, renungan tentang bulan Muharram. Yang kedua, renungan tentang hijrah. Yang ketiga, renungan tentang muhasabah atau introspeksi. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bulan Muharram sebagai syahrullah, bulannya Allah. Tidak ada sebutan kata atau nama yang disandingkan dengan lafzul jalalah atau Allah, kecuali sesuatu itu benar-benar sangat agung dan diperhatikan Allah. Di bulan Muharram ini, permulaan tahun dimulai. Fajar tanggal 1 Muharram merupakan hari yang paling indah dan paling agung untuk memulai perjalanan kehidupan baru, memulai catatan amal saleh, dan memulai mengisi buku baru. Begitu agungnya sampai Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi masa. Makna menyatakan sesungguhnya fajar yang dijadikan sumpah Allah di awal surah Al-Fajr adalah fajar hari pertama bulan Muharram, di mana dari sana dimulai tahun baru. Setiap momentum, hari, waktu, atau bulan yang diagungkan Allah, di situ ada anjuran untuk melakukan ibadah secara khusus dan anjuran untuk meningkatkan amal saleh. Sebab nilai ibadah atau amal saleh di saat itu memiliki keafdolan atau keutamaan dibandingkan dengan hari atau waktu-waktu biasa. Maka di bulan Muharram ini ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berpuasa. Disebutkan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Allah atau Muharram. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu sejarah hijrah Rasulullah dari Mekkah menuju Madinah. Kita tidak usah ungkap perjalanan hijrah secara fisik, akan tetapi lebih dari itu, mari kita temukan makna dan hikmah dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks masa Rasulullah dan konteks kehidupan masa kini dan masa depan. Hijrah adalah keniscayaan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hijrah adalah sebuah pilihan mutlak yang harus dilakukan untuk mengubah nasib. Semua Rasul melakukan hijrah. Semua Nabi melakukan hijrah.
Semua manusia harus hijrah. Dan hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah kepada Allah. Melakukan perjalanan menuju Allah dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan menjalankan amal soleh. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Lut alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Ibrahim juga berhijrah dengan menggunakan kata pergi. Allah berfirman, wa qala inni jahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Muslim adalah orang darinya orang-orang selamat dari tangan dan ucapannya, dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Yang ketiga, muhasabah atau introspeksi diri. Kita diperintahkan untuk melihat diri, melihat masa lalu, dan melihat atau membaca sejarah. Tujuan utamanya adalah agar kita menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Lebih dari itu, agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Yang baik ditingkatkan, dan yang buruk jangan sampai terulang kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk menjadi pelajaran hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Allah ciptakan hari agar kita bersyukur. Ingatlah bahwa waktu terus berjalan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka syukurilah keberadaan kita. Syukur diri kita, dan syukuri apa yang ada pada diri kita. Sadarilah bahwa kita adalah makhluk yang sangat disayang Allah. Tetapi karena kita tidak pernah mencoba berpikir dari sisi-sisi lain, maka kita lebih banyak mengeluh dan merasa tidak pernah beruntung. Cobalah melihat diri kita dari sisi orang yang punya rasa seni tinggi. Cobalah kita lihat apa yang kita punya dari pandangan ahli iklan. Nanti kita akan menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita menyadari begitu banyak nikmat dan karunia Allah, maka secara otomatis kita punya semangat untuk beribadah kepadanya dan meninggalkan larangannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.